Perkenalkan, nama saya Sagalangati Mahendra, perwakilan dari kelompok 7. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 Perencanaan Strategik ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Membangun Visi Organisasi yang Efektif untuk Masa Depan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Dery Maulidi Ramadan. Yang kedua, Rida Fajriani. Dan yang terakhir, Diki Randika Aji. Selanjutnya, outline yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian visi. Yang kedua, hasil yang diinginkan segera dan manfaat jangka panjang. Yang ketiga, pedoman perencanaan dan proses aksi. Dan yang terakhir, sebuah visi inspirasional. Pengertian visi. Yang pertama adalah, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan atau pengamatan, kemampuan melihat gambaran masa depan yang diinginkan berdasarkan pengamatan kondisi yang ada pada keadaan sekarang. Pengertian yang kedua adalah, visi adalah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Hasil yang diinginkan segera dan manfaat jangka panjang. Yang pertama, ada visi kesuksesan berorientasi pada teori organisasi di masa depan. Maksudnya adalah membayangkan dan menciptakan keadaan baru tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana seharusnya melakukannya agar mencapai kesuksesan. Anggota diberikan bimbingan tentang apa yang diharapkan dari visi tersebut. Yang kedua, anggota diberikan bimbingan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Anggota organisasi diberikan bimbingan yang spesifik, masuk akal dan mendukung untuk mencapai tujuan dari organisasi. Lalu yang ketiga, visi kesuksesan memudahkan orang untuk membedakan. Jadi setiap orang haruslah memiliki konsep tentang seperti apa kesuksesan itu dan perilaku yang seharusnya dilakukan sebelum mereka benar-benar menjalaninya. Dengan demikian, mereka akan berusaha untuk mencapainya. Yang keempat, jika ada kesepakatan tentang visi tersebut, organisasi akan mendapatkan kekuatan dan efisiensi. Jadi, jika ada kesepakatan tentang visi, aturan, dan panduan, serta keputusan yang jelas, akan sangat memberikan kekuatan dan efisiensi terhadap organisasi. Yang kelima, visi kesuksesan menyediakan cara untuk menegaskan masa depan di masa sekarang. Dengan demikian, untuk menciptakan masa depan atau pilihan seseorang dengan menentukan sebuah target yang akan dicapai, maka pengembangan visi menguraikan masa depan yang kita inginkan dan memaksa kita untuk menjalaninya dan mencapainya. Yang keenam, visi kesuksesan yang jelas namun masuk akal menciptakan ketegangan yang bermanfaat. Visi kesuksesan yang disesuaikan dengan baik dapat mengartikulasikan standar keunggulan yang masuk akal dan memotivasi anggota organisasi untuk mengejar target. Lalu yang ketujuh, visi kesuksesan yang diartikulasikan dengan baik akan membantu orang secara implisit. Jadi, visi kesuksesan yang diartikulasikan dengan baik dengan mengenali hambatan untuk mewujudkan visi tersebut akan membantu agar visi lebih mudah tercapai. Yang kedelapan, visi kesuksesan menjadi perilaku pengambilan risiko positif dalam mengejar visi masa depan yang lebih baik. Sebuah inspirasi visi pada keberhasilan dapat menyediakan motivasi. Ketika visi kesuksesan menjadi panggilan, pekerjaan dan karir dapat menjadi panggilan yang melepaskan energi, dedikasi, kekuatan, dan perilaku pengambilan risiko positif dalam mengejar visi masa depan yang lebih baik. Yang kesembilan, visi kesuksesan yang jelas memberikan pengganti yang efektif untuk kepemimpinan. Dengan adanya panduan yang jelas tentang arah organisasi dan harapan dari perilaku, maka setiap orang dapat memimpin dan mengelola diri mereka sendiri. Selanjutnya, yang ke-10, meskipun membangun visi kesuksesan mungkin sulit dalam situasi politik, tugas tersebut mungkin sepadan dengan usaha. Visi yang disepakati dapat membantu dalam mengurangi tingkat konflik organisasi. Serangkaian tujuan menyeluruh dapat membantu mengarahkan konflik ke arah yang bermanfaat dan membuat lebih mudah dikelola. Lalu yang ke-11, visi dapat membantu organisasi tetap selaras dengan lingkungannya. Visi dapat mengembangkan kapasitasnya untuk menghadapi karakteristik krisis yang hampir tak terhindarkan dari kehidupan berorganisasi saat ini.
Secara khusus, visi yang baik harus membantu organisasi membedakan antara masalah strategis atau perkembangan dan masalah operasional atau non-pembangunan. Dan yang terakhir, yang ke-12, memberikan suasana kebajikan kepada organisasi. Visi kesuksesan memberikan izin penting, pembenaran dan legitimasi untuk tindakan dan keputusan yang sesuai dengan visi. Pada saat yang sama, ia menetapkan batas-batas perilaku yang diizinkan. Saya akan menjelaskan pedoman, perencanaan, dan proses aksi. Pedoman berikut dimaksudkan untuk membantu tim perencanaan strategis merumuskan visi kesuksesan. Visi keberhasilan tidak diperlukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Cukup mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk menangani beberapa isu strategis penting akan menghasilkan peningkatan nyata dalam kinerja sebagian besar organisasi. Karena itu, di sebuah organisasi tidak perlu khawatir jika mengembangkan visi kesuksesan tampaknya tidak bijaksana atau terlalu sulit. Namun demikian, tampaknya tidak mungkin organisasi dapat mencapai kinerja yang benar-benar unggul tanpa visi kesuksesan dibagikan secara luas. Setidaknya secara implisit, seperti yang teolog Teilhard sebutkan, harapan besar yang dimiliki bersama. Yang kedua yaitu tunggu sampai organisasi melewati suatu atau lebih siklus perencanaan strategi sebelum mencoba mengembangkan visi kesuksesan yang menyeluruh. Sebagian besar organisasi perlu mengembangkan kebiasaan tentang berpikir dan bertindak pada aspek yang benar-benar penting dari hubungan mereka secara internal dan dengan lingkungan mereka sebelum visi keberhasilan kolektif dapat muncul. Selain itu, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus perencanaan strategis untuk konsensus tentang keputusan-keputusan utama dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif yang muncul. Dan keduanya diperlukan untuk mengembangkan visi kesuksesan yang efektif. Tentu saja, pedoman ini mungkin tidak berlaku jika organisasi telah memutuskan untuk melakukan tindakan perencanaan strategis menggunakan skenario ideal atau pendekatan tujuan. Dan jika organisasi telah mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif berdasarkan pendekatan tersebut, jika para pembuat keputusan utama memiliki kapasitas yang cukup untuk konsensus untuk memungkinkan salah satu dari pendekatan ini menjadi mungkin, maka organisasi juga dapat berhasil dalam mengembangkan visi keberhasilan yang terpencil dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu visi keberhasilan item-item yang tercantum sebelumnya. Visi itu sendiri seharusnya tidak panjang, lebih baik tidak lebih dari 10 halaman dengan spasi ganda dan ideal kurang dari itu. Visi tersebut juga harus jelas terarah untuk dunia yang lebih baik yang akan dihasilkan dari organisasi yang berhasil mengimplementasikan strategi dan sepenuhnya mewujudkan misinya. Organisasi harus berpikir tentang membuat rencana strategis versi yang diterbitkan dari mereka berfungsi sebagai visi kesuksesan. Visi kesuksesan
Selanjutnya itu visi kesuksesan muncul dari keputusan dan tindakan masa lalu sebanyak mungkin. Keputusan dan tindakan di masa lalu memberikan catatan konsensus para pragmatis tentang apakah organisasi itu dan apa yang harus dilakukan organisasi. Didasarkan oleh visi pada konsensus yang ada sebelumnya untuk menghindari konflik yang tidak penting. Mendirikan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. Konflik yang tidak perlu juga visi harus secara efektif menghubungkan organisasi ke masa lalu. Realisasi masa depan baru difasilitasi untuk sejauh itu dapat ditunjukkan sebagai kelanjutan dari masa lalu dan hadir. Namun demikian, aksi kesuksesan tidak boleh hanya sekedar diperpanjang dari masa kini, itu harus menjadi penegasan di masa kini yang ideal dan impresional pada masa depan. Ini harus mendorong anggota organisasi untuk melakukan eksplorasi mundur dari visi hingga saat ini. Ini dapat membantu mereka tentukan tindakan apa yang saat ini bisa membantu organisasi mencapai keberhasilan besok. Visi kesuksesan juga harus mendorong anggota organisasi untuk menjaga mata mereka terbuka untuk pengetahuan baru dan perubahan di lingkungan mereka. Selanjutnya yaitu ingatlah bahwa visi kesuksesan itu inspirasional. Tidak ada gerakan orang untuk unggul kecuali itu, dan yang menginspirasi orang yang adalah hal yang jelas. Deskripsi masa depan yang diinginkan didukung oleh keyakinan nyata. Visi kesuksesan yang efektif akan mewujudkan yang sesuai tingkat ketegangan untuk mendorong perubahan organisasi yang efektif. Yang satu tangan terlalu banyak ketegangan kemungkinan akan menyebabkan kelumpuhan. Di samping itu, terlalu sedikit ketegangan tidak akan menghasilkan tantangan yang diperlakukan kinerja luar biasa. Jika tidak ada cukup tangan, visi harus disusun kembali untuk meningkatkan organisasi pemandangan. Sebuah visi inspirasional. 1. Berfokus pada masa depan yang lebih baik. Dibutuhkan bagi organisasi untuk membuat rencana di masa depan agar mendapat impian yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Sebagai organisasi harus jeli dalam melakukan rencana agar kedepannya menjadi lebih baik. Selanjutnya, mendorong harapan, impian, dan ambisi mulia. Semua organisasi pasti ingin sukses dalam melakukan kegiatannya, dalam pekerjaannya, tetapi hati-hati jika ambisi dalam organisasi tersebut terlalu tinggi. Ambisi tentu sangat perlu dibutuhkan sebagai syarat agar sukses dan berhasil mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tetapi ambisi juga jangan terlalu tinggi karena bisa menyebabkan fatal terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya, membangun sejarah dan budaya organisasi. Keempat, ada memperjelas tujuan dan arah dan menyatakan hasil positif. Jika organisasi tersebut sudah membuat tujuannya atau arahnya yang baik, pasti organisasi tersebut akan menjalankan rencananya lebih baik ke depannya. Dan tujuan arah itu tidak boleh bermain-main dalam melakukan perencanaannya. Lalu ada menekankan kekuatan kelompok yang bersatu.
tolak ukur dari suksesnya organisasi itu adalah kerjasama satu orang dengan kelompok yang lainnya. Kepastian dalam struktur organisasi tersebut untuk melakukan aksi yang menjadi pokok kerja masing-masing individunya. Membentuk kerjasama, saling menguntungkan satu kelompok dengan kelompok lainnya akan mempermudah organisasi tersebut dapat melakukan tujuannya yang baik dan benar. Terakhir, menekankan keistimewaan organisasi. Nah, kita harus tahu dulu keistimewaan organisasi di bidang organisasi kita itu seperti apa. Jika sudah mengetahuinya, baru kita tekankan bagaimana keistimewaan organisasi tersebut agar menjadi tujuan organisasi tersebut menjadi lebih baik.